Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Panggilan beribadah, umat dipersilakan untuk berdiri. Di zaman modern ini, kecenderungan individualistis begitu mengemuka. Hal ini berdampak pada menurunnya sikap peduli terhadap sesamanya. Ketidakpedulian ternyata menjauhkan manusia dari sesamanya, melahirkan ketimpangan sosial, membuat kejahatan merajalela, dan sebagainya. Ibadah ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali kepedulian Tuhan atas umatnya, sekaligus mendorong kita untuk mewujud nyatakan kepedulian Tuhan itu dalam hidup bersama. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Umat Tuhan, ibadah minggu di rumah sebagai bagian dari perayaan Minggu Kristus Raja semesta alam ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ibadat saat ini dilaksanakan dalam terang tema Kristus Raja yang adil dan peduli. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 25 ayat 31 sampai 45. Bila kurenungkan dosaku. Bila ku
Matius 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari berdoa. Tuhan Maha Kasih, Engkau memelihara kami sebagai wujud kepedulian-Mu atas umat milik-Mu. Engkau juga mengundang kami untuk peduli kepada sesama kami, agar kasih-Mu yang memelihara itu terasakan meluas. Namun kami mengakui, seringkali kami enggan untuk melakukan itu. Kami hanya mempedulikan diri kami sendiri dan tidak berlaku yang sama kepada sesama manusia. Ampunilah kami Tuhan. Berikan kami daya Roh Kudus agar kami bersemangat untuk peduli dalam wujud hidup mengasihi. Demi Kristus kami menyambut cinta dan pengampunan-Mu. Amin. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, syukur kepada Allah yang tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada setiap orang yang mau taat kepadanya. Sabda anugerahnya tertulis dalam Yeskiel pasal 34 ayat 11 dan 12. Yeskiel pasal 34 ayat 11 dan 12 menyatakan kepada kita demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita saling membagikan damai satu sama lain dalam pujian Salam Damai. Kita akan bersama-sama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Hari Minggu ini Engkau memanggil kami untuk bersama-sama menyatakan sembah bakti serta syukur kepadamu melalui sebuah ibadah. Bahkan kami semakin bersyukur karena di hari Minggu Kristus Raja semesta alam ini, Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengambil makna dan kami kerjakan dalam hidup kami mengikut Engkau, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45.
Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 yang demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. 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 Umat Tuhan, ada seorang pengemis yang duduk kelaparan di sebuah emperan toko. Badannya begitu lemah karena mungkin beberapa hari lamanya ia tidak makan. Tiba-tiba ada seorang anak muda mengulurkan tangan yang berisi satu bungkus makanan dan tangan kirinya berisi sebotol air minum. Sontak berdirilah pengemis itu, dia menerima makanan dan minuman itu, tetapi kemudian dia celingak-celinguk. Bukannya langsung berterima kasih, biasanya begitu ya, tetapi dia justru menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti mencari sesuatu, dan dia nampak kebingungan. Nah, saudara-saudara melihat hal itu, si anak muda yang memberi makanan dan minuman itu kemudian bertanya pada pengemis itu, "Cari apa toh, Pak?" Tidak dinyana, tidak diduga, sang pengemis itu kemudian menjawab dengan sedikit sinis, "Mana kameranya? Mana kameranya?" Rupanya bagi si pengemis itu sudah biasa ketika dia menerima kebaikan dari orang lain, kemudian orang yang memberi kebaikan itu akan mengajaknya berfoto
akan diambil gambarnya, makanannya cuma 1 bungkus, tetapi kemudian diajak berfoto, berpose, bisa sampai 10-15 gambar, untuk kemudian gambar itu diupload ke media sosial dengan titel berbagi kebaikan. Nah saudara-saudara, apa yang dialami oleh pengemis ini merupakan sebuah cerita dari sebuah proses sosial eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman, beberapa teman saya, dan menjumpai bahwa realitas ini betul-betul ada. Sudah jamak terjadi seperti ini, bahwa kebaikan itu seringkali memiliki buntut. Tanpa bermaksud menghakimi bahwa semuanya pasti begitu, namun akhir-akhir ini ketika dunia media sosial mulai merebak, ketika mulai meluas dan mulai menjadi biasa, rupanya muncul orientasi yang berbeda di dalam sebuah kepedulian yang mewujud di dalam tindakan baik. Orientasinya itu adalah bagi si pemberi, bagi dirinya sendiri. Orientasi itu kemudian diwujudkan dengan bagaimana dia menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh saya sudah berbuat baik. Ini loh saya berbagi kepada orang-orang lain, sehingga kemudian itu mempengaruhi kepada siapa dia akan melakukan sesuatu untuk kepentingan apa dan bentuknya apa. Apalagi di era digital sekarang ini, Bapak Ibu, berbagi hal seperti itu, kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan seseorang menjadi bangga pada dirinya sendiri. Media sosial dirasa menjadi media yang paling efektif untuk menyebarkan sekaligus untuk mengais respon. Oke, kalau hanya menyebarkan kebaikan, iya itu baik. Tetapi tidak jarang kemudian itu digunakan untuk mengais respon, supaya likes-nya banyak, viewersnya banyak, bahkan kemudian tidak jarang berakhir dengan harapan memperoleh AdSense dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah sekarang tidak sedikit orang berlagak peduli dalam rangka mencari simpati, ujung-ujungnya juga itu bagi kepentingan dirinya sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengisahkan sebuah pengajaran Yesus Kristus kepada para pengikutnya dengan judul penghakiman terakhir. Judulnya itu kayaknya ngeri banget begitu ya. Menarik karena penceritaan ini mengisahkan bagaimana Kristus yang nanti datang sebagai Raja akan memisahkan domba dan kambing. Berbagai versi teologi menganalogikan kambing dan domba itu sebagai 2 golongan manusia, dan tidak sedikit yang kemudian dengan semena-mena menempatkan domba itu sebagai orang yang percaya kepada Allah dan kambing sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca dengan lebih dalam apa yang terjadi dalam penceritaan Yesus, rupanya pembedaan kambing dan domba itu tidak dilandaskan kepada percaya dan tidak percaya, melainkan pada buah dari kepercayaan yang dimiliki kepada Tuhan. Golongan yang diperhadapkan kepada Tuhan, dua-duanya mereka kenal dengan Tuhan. Berdua-duanya mencari Tuhan, bisa jadi juga dua-duanya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bedanya adalah dari antara orang-orang yang percaya ini ternyata masih bisa dibedakan lagi, masih ada 2 golongan lagi. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang disebut sebagai domba. Adalah mereka yang memiliki iman dan kemudian mewujudkannya tanpa kepentingan apapun. Kepedulian mereka diwujudkan dalam sebuah aksi kepada orang-orang tanpa memandang siapa orang ini. Sebaliknya kambing, dikatakan oleh bacaan kita bahwa mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mungkin dengan berbagai alasan. Nah saudara-saudara, Yesus menempatkan kepedulian dalam wujud kasih sebagai hal yang seharusnya menjadi kelumrahan bagi orang yang beriman kepadanya. Berbuat kasih, berbuat kebaikan, berbuat kepedulian, itu seharusnya menjadi karakter dasar orang beriman, tidak peduli kepada siapa itu ditujukan, bukan untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang kemudian digambarkan menjadi figur domba. Karena kemudian domba itu tidak ingat lagi, loh kapan toh Tuhan saya itu menjamu engkau? Kapan toh saya itu berbuat baik sama Tuhan? Kapan toh saya itu memberi engkau tumpangan, makanan, minuman, pakaian, mengunjungi dan sebagainya? Mereka enggak ingat. Bukan karena mereka tidak kenal, tetapi justru karena mereka melakukan itu kepada semua orang, tanpa peduli, tanpa berpikir bahwa itu nanti akan kembali pada dirinya sendiri dalam wujud
berkat Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara, yang digambarkan sebagai kambing nampaknya tidak menghidupi kepedulian yang sama. Bisa jadi mereka itu sebenarnya peduli tetapi pada orang-orang yang mereka pilah dan mereka pilih. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu tidak melakukan bagi yang paling hina. Bisa jadi mereka melakukan iya, tetapi pada orang-orang yang memang mereka rasa menguntungkan mereka. Nah saudara-saudara, Yesus menekankan bahwa iman percaya itu seharusnya mewujud di dalam kepedulian kepada semua orang, tidak memandang pamrihnya, tidak memandang eksesnya bagi dirinya, tidak memandang nantinya menghasilkan atau tidak dan sebagainya. Kepedulian seharusnya menjadi kelumrahan, bahkan menjadi identitas bagi setiap orang beriman. Masalahnya adalah di zaman sekarang orang beriman dan gereja berhadapan dengan dua kondisi. Yang pertama adalah gereja berhadapan dengan panggilan Allah untuk mewujudkan panggilan kepada semua orang, mewujudkan kepedulian pada semua orang, mewujudkan kebaikan kepada semua orang. Tetapi gereja juga menghadapi tantangan bahkan tentangan. Ketika kemudian gereja ingin mewujudkan aksi kepedulian, aksi kebaikan itu. Akhirnya yang sering terjadi adalah keengganan untuk berbuat baik. Bahkan gereja kemudian harus memilah dan memilih kepada siapa mereka melakukan kebaikan karena takut dengan ekses yang terjadi pada dirinya. Nanti gek-gek begini, tiwas berbuat baik nanti balasannya tidak sesuai harapan. Tiwas dikasih nanti tiwas tetap ngelek-elek dan sebagainya. Keengganan itulah yang kemudian membuat banyak gereja menutup diri dari kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya, atau kalaupun peduli ya yang dirasa nanti bisa menjadi satu golongan. Nah, pengibadah di penghujung tahun liturgi ini, jadi Minggu Kristus Raja Semesta Alam adalah penutup dari tahun liturgi sebelum minggu depan kita masuk di Minggu Advent yang pertama, mengajak kita untuk berefleksi akan iman dan panggilan kita. Iman kepada Yesus Kristus seharusnya mewujud di dalam relasi dengan sesama, di dalam bentuk hidup yang mengasihi, yang peduli, yang mau berbagi kepada orang-orang lain. Hidup ini seharusnya menjadi perwujudan yang bisa dibaca oleh banyak orang tentang apa yang sudah dikerjakan Kristus kepada setiap orang beriman, yaitu bahwa ia sudah peduli kepada kita. Sang Raja yang peduli itu mau meninggalkan tahta sorgawi, supaya kita diselamatkan, supaya kita dipelihara, dan seharusnya itu menjadi semangat dasar bagi setiap orang beriman untuk melakukan kebaikan dan kepedulian kepada semakin banyak orang. Maka sekarang saudara-saudara, undangannya adalah, mari berhenti untuk menghitung apa yang akan kita dapatkan dari sebuah perbuatan baik menjadi sebuah tujuan. Mari berhenti menghitung, aku kalau melakukan ini aku dapat apa ya? Aku kalau melakukan itu aku nanti dapat balasan apa ya? Berhentilah berhitung di sisi itu. Tetapi mulailah untuk menghitung apa yang sudah kita terima dari Tuhan menjadi alasan dan penyemangat kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Apa sih yang sudah saya terima dari Tuhan? Apa sih yang sudah Tuhan berikan buat saya? Itu menjadi semangat kita untuk berbagi kepada semakin banyak orang. Mari meneladan Yesus dengan mewujudkan iman melalui kepedulian kepada sesama kita, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus Sang Raja Semesta Alam sebagai Raja yang peduli kepada mereka, sebagai Raja yang hadir, menghadirkan keadilan Allah yang memelihara. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh bersama. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah bersama seluruh anak Tuhan yang mau mewujudkan keadilan dan kepedulian Kristus di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama kita menyatukan hati dan pikiran kita, menaikkan doa syukur serta syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun liturgi, bersamaan dengan perayaan Minggu Kristus Raja Semesta Alam ini, Tuhan mengundang kami untuk menaikkan sembah bakti serta syukur kepadamu melalui sebuah ibadah. Kami bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang telah mempedulikan kami, tetapi Engkau juga Allah yang mengundang kami untuk mewujudkan kepedulian-Mu itu kepada semakin banyak orang. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini kami sering memilah dan memilih tujuan kepedulian kami hanya kepada mereka yang menguntungkan kami, hanya kepada mereka yang merespon baik kepada kami, bahkan hanya kepada mereka yang segolongan dengan kami. Tetapi sabda firman-Mu menegur kami bahwa seharusnya kasih itu tanpa batas, kasih itu tidak memandang keuntungan bagi diri kami sendiri. Kami ingin belajar menjadi pengikut Kristus yang benar, sehingga kepedulian yang telah kami terima dari Kristus itu menjadi penyemangat kami untuk kami melanjutkan karya kepedulian itu kepada semakin banyak orang. Mampukan kami baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja untuk menunjukkan kepedulian kami kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang merasakan beban kehidupan, maupun mereka yang masih terikat oleh karena kuasa dosa. Biarlah melalui kepedulian kami mereka merasakan jamahan Tuhan untuk beroleh pemulihan, beroleh penghiburan, beroleh kekuatan, dan beroleh kelepasan. Tolonglah kami juga untuk menunjukkan kepedulian kami melalui gerak langkah layan bersama di gereja-Mu di sini, sehingga apa yang telah ditata oleh majelis gereja akan dapat kami kerjakan bersama-sama, menjadi wujud tanggapan kami atas tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkatilah setiap warga gereja yang bergandengan tangan dengan para majelis gereja, para pengurus komisi, badan, tim panitia, serta para tenaga kerja gereja dan para pengurus blok, untuk mewujudkan karya layan yang indah di dalam hidup bergereja. Semakin banyak orang disapa oleh kebaikan-Mu melalui apa yang dikerjakan oleh gereja-Mu di sini. Kami juga rindu menunjukkan kepedulian kami kepada bangsa dan negara kami, khususnya ketika saat ini kami masih berjuang bersama-sama lepas dari pandemi corona. Tuhan menolong setiap pribadi yang terlibat di dalamnya, demikian pula Tuhan menolong pemerintahan bangsa ini untuk dapat memimpin seluruh warga negara menuju kepada kebaikan yang asalnya daripada-Mu. Khususnya mampukan kami Tuhan untuk taat, untuk melakukan apa yang benar dan apa yang baik, sehingga keberadaan kami berfaedah, mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi hidup bersama.
Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Roma pasal 12 ayat yang pertama menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami hanturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bersama kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita hidup dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
selesai. Nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.